datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami mau belajar daripada firman-Mu. Ajar kami untuk kami selalu taat, setia kepada Tuhan. Bahkan lewat renungan hari ini Tuhan Yesus, berikan kami pengertian yang baru, sehingga kami boleh menerima rema yang baru, apa yang Tuhan hendak sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada hari ini akan membahas mengenai mengaplikasikan potensi dan karunia roh dalam keluarga. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 2 Timotius 1, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7, dan Titus 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Berikut adalah firman Tuhan dalam 2 Timotius 1, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Berikut adalah firman Tuhan di dalam Titus 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keluarga merupakan unit organisasi terkecil, baik dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam gereja. Di dalam keluarga, seorang individu akan diajarkan nilai-nilai, karakter, dan prinsip-prinsip kehidupan yang akan membentuk perilakunya di masa depan. Setiap anggota keluarga orang percaya memiliki potensi dan karunia dari Roh Kudus yang harus diaplikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, Rasul Paulus mengingatkan Timotius mengenai iman yang diwariskan kepadanya dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Ini menunjukkan pentingnya warisan iman dalam keluarga. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dikatakan bahwa ibu dari Timotius, Eunike, adalah seorang Yahudi dan telah menjadi orang percaya, sementara ayahnya adalah seorang Yunani. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan agama dan kebudayaan di dalam keluarga Timotius. Tetapi pendidikan rohani yang diterima oleh Timotius dari ibunya Eunike dan neneknya Lois memberikan dampak yang signifikan di dalam perkembangan kerohanian Timotius. Hal ini juga yang menunjukkan pentingnya warisan iman di dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Titus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, Rasul Paulus memberikan panduan kepada berbagai kelompok di dalam keluarga, baik para pria senior, para wanita senior, dan orang-orang muda. Setiap kelompok memiliki peran dan tanggung jawab khusus dalam membangun iman di dalam keluarga. Seorang pria senior haruslah hidup dengan sederhana, terhormat, dan bijaksana. Seorang wanita senior harus hidup sebagai orang-orang yang beribadah, orang-orang yang saleh dan cakap dalam mengajarkan hal-hal yang baik. Sedangkan untuk para orang muda harus dapat menguasai diri dalam berbagai hal. Ini menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga perlu sekali untuk dapat mengembangkan dan mengaplikasikan karunia dan potensi atau talenta yang mereka sudah terima dari Tuhan, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan potensi dan karunia Roh Kudus di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing? Terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah iman yang dihidupkan dan diturunkan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7, kita dapat mempelajari mengenai iman yang hidup dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini adalah merupakan panggilan bagi setiap keluarga Kristen untuk dapat memastikan bahwa iman bukanlah hanya pemahaman teoretis semata, melainkan iman yang hidup dan diwujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka di dalam iman dan mengajarkan mereka untuk mengenal serta mengandalkan Roh Kudus dalam segala hal.
Yang kedua, kita perlu membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah telah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam keluarga, hal ini berarti bahwa setiap anggota keluarga harus dapat saling mendukung, mengasihi, dan menjaga ketertiban di dalam rumah tangga. Kekuatan yang dimaksud bukanlah hanya kekuatan fisik, tetapi terutama kekuatan spiritual dan emosional untuk setiap anggota keluarga dapat menghadapi tantangan hidup sambil tetap memelihara iman yang telah dianugerahkan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam hal kasih, Roh Kudus memberikan kasih yang tanpa syarat, yang harus diwujud nyatakan dalam relasi antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan juga dengan sesama saudara. Sedangkan ketertiban mengacu pada gaya hidup yang tertib dan teratur, di mana setiap anggota keluarga mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing, serta melaksanakannya dengan sungguh di dalam takut akan Tuhan. Yang ketiga, kita perlu memperhatikan mengenai pendidikan. Titus 2 ayat 1-6 memberikan arahan praktis mengenai bagaimana mengajarkan dan mengaplikasikan karunia roh dalam keluarga. Para pria senior harus menjadi teladan dalam iman, kasih, dan ketekunan. Para wanita senior harus mendidik dan membimbing para wanita yang lebih muda untuk dapat menjalankan fungsi, baik sebagai istri dan ibu yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Sedangkan orang-orang muda harus belajar untuk dapat menguasai diri dan menjalankan hidup di dalam ketertiban. Ini berarti juga menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan dan bukan menjalani hidup seperti yang diajarkan oleh dunia ini. Dengan demikian, pendidikan dalam keluarga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya iman, moral, dan juga etika. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mengaplikasikan potensi dan karunia roh dalam keluarga adalah panggilan bagi setiap keluarga orang percaya. Melalui firman Tuhan yang kita pelajari, kita dapat melihat bahwa iman yang hidup dan diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya adalah kunci untuk membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam keluarga kita masing-masing, mari kita saling membantu setiap anggota keluarga untuk dapat mengembangkan dan mengaplikasikan potensi dan karunia roh yang diberikan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami pelajari pada hari ini. Kami menyadari bahwa pendidikan yang pertama dan terutama mengenai iman dan karakter dilaksanakan di dalam keluarga. Kami juga menyadari bahwa sebagai orang tua, apa yang kami ajarkan kepada anak-anak dan apa yang anak-anak dapatkan dari orang tua bisa berdampak besar bagi banyak orang. Oleh karena itu kami berdoa, ya Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan untuk sebagai orang tua kami dapat membimbing anak-anak kami dan sebagai anak-anak untuk menemukan dan mengembangkan potensi serta karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kini kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.